Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Sebuah video pembuka yang cukup menohok, yang menggambarkan pola pikir manusia zaman modern hari-hari ini yang sering terbolak-balik pola pikirnya. Namun kami berharap para pemirsa setia Go Healthy adalah pemirsa yang bijaksana, sehingga pola pikirnya adalah mengutamakan kesehatan di atas segalanya. Saya Coki Sitohang kembali lagi untuk Anda dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yay! We're so excited. Sangat semangat untuk bisa memaparkan kepada Anda hal-hal baik tentang model kesehatan yang perlu Anda lakukan. Pemirsa, ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Nurman Saputra. Salam sehat teman-teman. Salam sehat Mas Joki. Dan di tengah-tengah kami adalah seorang legenda yang terlahir dengan nama Rineke Antoinette Hasim, atau yang populer dikenal oleh kita sebagai Rina Hasim. Bunda, selamat datang. Hey, good to see you. Boleh saya panggil Bunda ya? Boleh dong. Emang masih main sinetron sekarang? Kalau diminta main, saya masih main. Oke. Ya, Terakhir saya main itu ada kurang lebih hampir 700 sampai 800 episode. Wow. Habis itu selesai mainlah di produksi-produksi lain yang saya minta cuma yang FTV. 3 hari, 4 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi biar kita juga ada waktu istirahat. Bunda Rina Hasim, satu kehormatan boleh menerima beliau di sini. Pemirsa, kami sudah buatkan profil dari Bunda Rina Hasim. Dan inilah beliau. Rina Hasim. Siapa yang menyangka jika saat ini Rina sudah berusia 77 tahun. Sudah sejak tahun 1964, ia terjun di dunia peran. Dan sampai saat ini, dirinya sudah membintangi banyak sekali film dan sinetron. Meski begitu, Rina masih sangat tampak bugar di usianya. Namun, sudah beberapa tahun terakhir, kesehatannya terasa menurun. Tekanan darahnya sempat mencapai angka 180/90. Ia pun menduga mungkin ini memang karena faktor usia, sehingga dirinya menjadi lebih rentan mengidap penyakit. Ya, saya pernah agak dapat stroke ringan ya, like stroke. Cuman kemarin pernah jatuh, 5 tahun lalu jatuh, sekarangnya baru ngilu-ngilunya baru belakangan ini. Kaki saya ini lutut, biasanya punya darah tinggi tapi saya rajin aja minum obat sesuai anjuran dokter. Rina pun berharap
kondisi kesehatannya bisa terus membaik. Ia ingin bisa menikmati masa tuanya dengan bahagia bersama orang-orang tersayang. Ya, gambar yang terakhir tadi itu betul-betul mencengangkan. The Golden Girls itu. Namanya Golden tapi belakangnya Girls. Ya. Siapa saja tadi Bunda? Ida Kusuma, Nani Wijaya, udah nggak ada. Iya, dua-duanya sudah tidak Koni lagi. Suteja, saya, Rina Hasim. Bu Koni bagaimana kabarnya? Hah? Bu Koni? Ibu Koni masih sehat, cuman ya kakinya masih agak sakit sedikit Iya. juga. Kapan-kapan ajaklah dia ke sini. Wah, dengan Nanti senang saya- hati. Iya. Jadi 4 orang ya, dan legenda semua tuh ya. Iya. Ibu Ida Kusuma almarhum, Ibu Nani Wijaya. Ibu Nani Wijaya, kemudian Bu Koni Suteja dan Ya, itu. Ibu Rina Hasim. Tentu Bunda diundang kemari ke acara Go Healthy, Ya. bicara mengenai kesehatan dan masalah yang dialami oleh Bunda. Nanti berkenan untuk jujur-jujuran dengan kami ya. Harus jujur dong. Iya, supaya Bunda juga dapat solusi dari praktisi Iya, kesehatan betul. ini. Benar ya? Benar. Tapi sebelum ke sana, saya akan ajak Bunda Rina untuk bermain benar atau salah. Hipertensi dapat sebabkan gangguan keseimbangan. Menurut Bunda pernyataan itu benar atau salah? Itu pasti keseimbangan. Karena waktu saya mulai dapat itu kan, itu perasaan saya begitu tuh. Masih ingat nggak berapa angka tensinya saat itu? Waktu itu kan umur kalau 180 kan tinggi. 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 Normal Tinggi 120 sekali Bunda. itu. Iya, normal 120. per 90 apa berapa waktu itu, 80 atau 90 waktu itu. Waduh Bun. Pernyataan barusan yang saya sebutkan itu pernyataan yang benar ya? Itu benar. Jadi jawaban Bunda tepat sekali. Tepat. Ya. Jadi pusat keseimbangan kita ya itu kurang lebih itu ada 2. Ada di telinga kita, telinga dalam, sama ada di bagian otak kecil kita ya, di bagian belakang sini ya. Ya. Nah kemudian kedua organ ini sendiri memang keduanya ini tidak terlepas dari yang namanya pembuluh darah dan aliran darah. Permasalahannya adalah ketika seseorang ini mendapatkan yang namanya hipertensi, tensi yang tinggi tidak terkendali ini biasanya akan merusak pembuluh darah kita. Pembuluh darah yang ada di telinga dalam dan juga ada di otak kecil kita itu merupakan pembuluh darah yang tergolong kecil juga gitu. Jadi akan terjadi yang kita sebut sebagai mikroangiopati. Keadaan ini sendirilah yang nanti akan merusak dan mengganggu fungsi dari pusat keseimbangan kita. Sehingga terjadi yang namanya gangguan keseimbangan. Jadi kalau kita sudah ada gangguan yang namanya vertigo, pusat keseimbangan kita berkurang, maka sebaiknya kita langsung pemeriksaan ke dokter dan kita konsultasikan kesehatan kita. Hipertensi dapat sebabkan gangguan keseimbangan adalah pernyataan yang benar. Bunda, tapi belakangan ini ada keluhan-keluhan tertentu nggak yang khas Bunda rasakan ini? Di Enggak. tubuh? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma ini kalau soal jatuh itu udah pernah memang jatuh tapi jatuh yang lagi belanja gitu ceritanya. Oh, bukan karena kehilangan keseimbangan akibat hipertensi? Enggak, bukan. Terus saya ke dokter mau cek ini loh. Ya sudah jatuh mau cek dengkul. Mau cek lututnya. Apa sih namanya dengkul ya? Lutut. Di lutut. Lutut. Terus masuk ke rumah sakit kalau pakai BPJS itu kan mesti pakai Iya, itu. iya. Udah habis itu dia gini. Saya duduk lagi di dokter. Dokternya belum datang. Saya berdiri di resepsi, saya bilang dokternya belum datang. Dikit lagi Bu Rina. Oh ya, kebetulan suster situ banyak kita kenal. Dokternya datang. Ini teman saya langsung, saya nggak ngerti, nggak rasa apa-apa. Kok dia WA anak saya, tiba-tiba anak saya datang. Loh, saya bilang, loh, kok kamu ngapain ke sini? Katanya mama, dia tulis itu, ke sini lihat mama lagi error. Katanya, hah? Aku sendiri, error? Dia datang, masuklah saya ke dokter. Dokter gini, sama siapa? Oh sama ini anak saya. Ini anaknya siapa namanya? Siapa ya nak? Nama kamu siapa? Waduh. Saya lupain nama anak saya. Kok bisa? Jadi antara ingat dan kadang-kadang lupa gitu loh. Karena waktu Pada saat itu ya. pada saat Itu sebenarnya ya Oma ya. Jadi pemirsa juga perlu perhatikan tadi apa yang diceritakan oleh Bunda Rina itu ada yang kita sebut sebagai silent stroke. Satu positifnya Bunda ini masih produktif, artinya main film, sinetron masih Benar. oke. Kesehatan, nah ini juga ini saya pikir masih lebih baik ya dibanding orang-orang seusia Bunda. Jadi masih beruntung Bunda. Cuman memang Bunda punya potensi tadi dengan selain usianya juga tadi pernah riwayat hipertensi sejak usia muda. Walaupun Bunda rajin ya minum obat ya. Iya. Ya, kalau kolesterolnya, asam urat, gula darahnya gimana Bunda? besok nanti saya periksa lagi. Harus ya? Harus mau Saya ya? mesti kelat lagi. Tapi tadi diperiksa kan? Bunda, kita lihat sama-sama ya, ini hasil pemeriksaan Bunda per hari ini ya, sesaat sebelum kita melakukan kegiatan syuting ini. Ini asam uratnya masih di angka 8,4 ya.
Kalau Tinggi, kan? perempuan itu asam uratnya nggak boleh lebih dari 6. Iya. 6 itu sudah maksimal ya. Jadi dengan angka ini berarti sudah ada 2,4 lebihnya gitu Iya. ya. Kemudian di sini juga yang tidak kalah mengerikan ada kolesterol yang tinggi Bunda. Kolesterolnya di angka 236 ya, berarti sudah terjadi peningkatan kadar lemak di dalam darah kita. Nah, kedua faktor resiko ini tadi, ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah ini kita lihat bagaimana darah orang dengan kadar kolesterol tinggi, asam urat tinggi yang terlihat darahnya terlihat tidak normal atau kental. Yang kiri kita lihat ini darah normal ya, sel-sel darahnya mengalir atau beredar dengan cukup baik, tidak saling menempel, tidak saling berdekatan. Ini akan mengalir dengan lancar di seluruh sistem dalam tubuh kita. Kemudian yang darah tidak normal, ini kita lihat sel-sel darahnya saling berdekatan, saling menempel, saling menggumpal. Dan ini akan membuat aliran menjadi lebih lambat. Sel-sel yang harusnya mendapatkan suplai nutrisi dan oksigen ini akan terganggu sehingga akan terjadi penurunan metabolisme, kemudian akan terjadi kerusakan di sana. Nah, ini yang harus kita cegah, jangan sampai ini terjadi darah tidak normal. Solusi yang kita bisa berikan adalah kita akan menguraikan kekentalan atau darah kental ini dengan bantuan teknologi laser. Ya, teknologi laser dengan low level laser terapinya, dengan 3 sinar warna terapinya, dia akan menguraikan darah-darah kental yang berupa trombus dan kemudian dia akan dicegah untuk terjadinya pengumpulan kembali. Dan ini akan terus mengalir beredar ke seluruh sistem tubuh kita sehingga harapannya sel-sel di tubuh kita metabolisme akan terjaga dengan baik karena dia dapat mendapatkan nutrisi oksigen yang cukup. Dan dengan begitu metabolisme lebih baik, nah nanti dia juga akan memanfaatkan gula kolesterol yang ada dalam darah kita untuk dirubah menjadi energi. Dan yang pastinya juga kan pakai teknologi laser ini Bunda nggak susah. Pemakaiannya tinggal kita pakai di pergelangan tangan kiri kita seperti yang digunakan oleh Mas Coki itu ya. Nah itu pakainya kan mudah dipakai di sana saja ya. Ketika dia menyinari permukaan tubuh kita, maka dia akan menyinari 2 pembuluh darah utama yang ada di pergelangan tangan kita dan juga akan menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Untuk paru-paru itu ada yang namanya LU789 elang kita sebutnya. Ada yang namanya PC6, PC7. Ini fungsinya apa? Untuk menjaga agar kondisi jantung dan pembungkus jantungnya ini tetap dalam keadaan maksimal kerjanya gitu. Kemudian untuk yang tekanan darah kita itu ada AHT4, 5, 6, 7. Ke semua titik akupuntur ini tujuannya adalah untuk menjaga kondisi dari jantung dan juga kapasitas paru-paru kita. Tadi kolesterolnya Bunda di sini masih tinggi. Kolesterol ini memang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membuat yang namanya hormon dan juga membuat yang namanya dinding dari sel tubuh kita. Yang pastinya juga kolesterol ini bisa kita ubah menjadi energi pada mitokondria yang ada di dalam sel tubuh kita. Jadi ketika sel tubuh kita disinar oleh teknologi laser, maka mitokondria ini akan aktif untuk mengubah yang namanya kolesterol ini menjadi ATP atau energi bagi tubuh kita. Maka kolesterol kita akan terkendali dengan baik. Bukan hanya itu saja, yang namanya energi kita akan bertambah, kita lebih bergerak dan pastinya aktivitas kita juga akan lebih optimal kembali. Ayo, intinya kita pakai teknologi laser mulai dari sekarang juga, jangan ditunda. Jadi pemirsa, yang kami bicarakan dari tadi teknologi lasernya itu adalah dokter laser atau AccuLaser. Ini dia, alat kesehatan yang telah berada di tanah air lebih dari 10 tahun dan bagi para penggunanya termasuk saya, Mas Boy, Mas Nurman, telah bantu meningkatkan kualitas kesehatan kami. Alat ini memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Tadi ada penjelasan mengenai jumlah titik dan posisi dari titik-titik tersebut yang disesuaikan dengan titik akupuntur di pergelangan tangan. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu Bunda dan pemirsa untuk kendalikan diabetes, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, kemudian juga hipertensi. Dan harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakan ini akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan lain sebagainya. Pemirsa, segeralah dapatkan dokter laser atau AccuLaser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca dan izinkan tim call center dari Gogomall untuk bicara dengan Anda di telepon, menjelaskan Anda bagaimana cara mendapatkannya secara detail. Dan pastikan Anda hanya mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogomall. Ingat, teknologi laser. Ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh
semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kembali lagi bersama dengan Bunda Rina Hasyim. Saudara selalu melihat beliau di layar kaca. Setiap kali ada produksi sinetron yang viral, yang dekat di hati masyarakat, ya beliau mengisi ratusan episode di situ. Jadi urusan produktivitas jangan diragukan lagi. Bunda, tahukah Bunda bahwa ada informasi penting dan berharga juga? Tahukah pemirsa mengenai hal ini? Bahwa stroke bisa tidak bergejala. Saya langsung ingat cerita Bunda tadi di awal, yang tiba-tiba kehilangan ingatan sampai nama anak aja bisa lupa. Iya. Betul sekali. Itu tanpa gejala ya sebelumnya? Itu sebenarnya adalah masuk dalam kelompok silent stroke. Ya, jadi per definisi itu stroke adalah kerusakan pada jaringan otak karena tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Ya, sedangkan otak ini kan fungsinya banyak sekali. Jadi kalau kemudian yang dikenal oleh pemirsa secara umum adalah stroke yang kemudian terjadi kelumpuhan sebagian wajah, kelumpuhan anggota gerak tangan dan kaki. Itu kalau memang bagian otak yang terkena atau terjadi kerusakan pembuluh darahnya di mana itu organ-organ yang vital yang terkena. Tapi sedangkan bagian-bagian yang lain ya yang di mana pembuluh darah itu tidak mendapatkan suplai darah yang cukup, dia biasanya terjadi penyumbatan di sana, maka dia akan terjadi kerusakan jaringan otak. Ini kita lihat bagaimana pembuluh darah yang mengalir di kepala setiap manusia. Di situ ada pembuluh darah mulai dari pembuluh darah besar sampai pembuluh darah yang sangat-sangat halus, dan itu semua akan sangat diperlukan oleh semua sel dalam otak kita untuk bisa berfungsi dengan baik. Di situ dia akan memberikan pengaturan, koordinasi, sensoris, motorik, semuanya itu akan dikontrol di otak. Nah, kalau terjadi kemudian kerusakan pada pembuluh darah yang halus, bisa akan terjadi kerusakan juga di sana. Cuman gejalanya nggak dirasa, ya, mudah lupa, kemudian ada perubahan mood ya, tiba-tiba kok sedih, tiba-tiba kok ada mood yang up and down, naik dan turun. Kemudian juga ada tiba-tiba gangguan keseimbangan seperti yang dialami Bunda, itu juga merupakan satu gejala stroke. Tapi yang silent. Kalau ini kita lihat penyumbatan-penyumbatan, ya penyumbatan sehalus apapun seharusnya tidak ada, tidak terjadi. Oleh karena ini kita bisa bantu dengan teknologi laser. Kualitas darahnya, kualitas di darahnya terutama yang memperdarahi bagian dari otak kita ini bisa berfungsi dengan baik, bisa mengalir dengan baik, dengan lancar. Ya, teknologi laser dengan 3 sinar warna terapinya, dengan low level laser terapinya, dia akan membuat tadi pembuluh darah kita kualitas menjadi baik. Menjaga kualitas darah ini akan menentukan kualitas hidup kita, terutama untuk kualitas darah yang di daerah kepala yang itu harus jaga dengan baik. Kalau yang namanya kolesterol ini merupakan salah satu bahan baku untuk pembentukan yang namanya hormon pada tubuh kita, ya. Tapi permasalahannya adalah pada seseorang yang dia sudah mengalami yang namanya fase menopause, maka akan terjadi penurunan produksi hormon, terutama estrogen dan progesteron. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan hormonnya dia berkurang produksinya, maka bahan bakunya tidak bisa dipakai. Nah, inilah terjadi pada yang namanya orang yang menopause. Biasanya kolesterolnya dia akan meningkat pada tubuhnya. Tapi sebenarnya bukan hanya kolesterol saja yang akan meningkat. Yang namanya metabolisme kita juga akan ikut menurun. Gejalanya itu ya mulai dari hot flush, kurang rasa enak di badan, tingginya kadar-kadar kolesterol, gula di dalam darah kita. Semuanya inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal terbentuknya komplikasi dari penyakit kardiovaskular. Nah, permasalahannya adalah ketika seseorang ini sudah memasuki usia menopause, bisa balik lagi nggak? Nggak bisa. Yang harus kita ubah adalah pola hidup kita, dan kita juga harus memodifikasi gaya hidup kita, terutama yang namanya makan dan gerak tubuh kita. Terutama pada tidur kita juga harus kita koreksi. Semuanya harus kita lakukan, dan kita bisa tambahkan nih di dalamnya teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi inilah yang nantinya akan mengembalikan fungsi pada tubuh kita, terutama fungsi untuk pembakaran kolesterol, lemak, dan juga gula di dalam darah kita untuk diubah menjadi energi. Ketika semuanya dibakar dengan maksimal menjadi energi, maka energi kita akan bertambah, dan yang pastinya juga kita akan menjadi lebih berenergi untuk kegiatan kita pada hari itu. Kembali ke cerita awal tadi, Bunda sempat sampaikan bahwa pernah ada momen Bunda lupa dengan nama anak yang kedua ya. Itu kan adalah silent stroke, sebagaimana tadi kita sudah bahas kan Bunda ya. Nah, ada satu alat Bunda, teknologi laser juga seperti yang dipakai di pergelangan tangan kiri saya, tapi ada kabel ekstensinya, namanya intranasal yang dipasangkan ke rongga hidung. Nanti begitu Bunda mau pakai teknologi laser ini, jangan sampai lupa pakai intranasal ini.
untuk memperbaiki Yes. fungsi memori. Begitu Ya, kan? betul Mas, sekali, tolong Mas jelasin Oki, dok. ya. Jadi Ini kalau penting. Bunda, ini saya menjelaskan mengenai tadi teknologi laser. Nah, ini ada inovasinya, ada extensionnya yang digunakan oleh rongga hidung, di mana dia nanti teknologi laser ini memberikan manfaat pada pembuluh darah yang ada di hidung, dan ini kemudian akan bersatu atau menyambung dengan pembuluh darah yang ada di otak atau di kepala kita. Ya, kepala kita juga di wajah ini ada banyak sekali panca indera, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada panca indera pengecap dan segala macam, semua ada di kepala kita. Ini memerlukan kualitas darah dan darah yang baik supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Betul. Jadi kalau bicara tadi Oma suka lupa-lupa, tiba-tiba ini Bunda. akan diingatkan lagi Oma dengan ada darah yang baik. Ini, Bun. Ya, gitu ya. Bunda akan menjadi lebih fresh lagi dia ingatnya. Jadi nanti nggak lupa lagi nama anaknya nih Bunda. Kemudian di samping itu juga di sini ada organ yang namanya sinus. Ya, Oh, iya, sinus itu juga perlu dijaga jangan sampai dia bermasalah di sana. Dengan teknologi laser digunakan di rongga hidung, dia akan mengatasi masalah sinusitis. Nah, ini Bunda. Ya, Contoh itu kita gambar. lihat Bunda. Ya. Saat ini sedang dialiri oleh teknologi laser ya, Ya, Mas Boy. betul. Sehingga mulai bekerja pada Ya, fungsi seluruh otak secara pembuluh darah langsung di ya. kepala kita. Kalau yang namanya seseorang yang sudah terkena silent stroke ya, ini merupakan tanda bahwa di kemudian hari ini bisa terjadi yang stroke yang benerannya. Ya. Dan ini kita tidak mau terjadi pada Bunda dan pemirsa di rumah yang mungkin pernah mengalami yang namanya serangan silent stroke. Jadi kalau sudah ada nih rasa penurunan yang namanya daya ingat gitu. Kemudian penurunan organ-organ penting pada tubuh kita, mata, telinga dan lain sebagainya itu terjadi penurunan fungsi. Ayo, ada baiknya kita pakai teknologi laser mulai dari sekarang juga. Kan belakangan ini udah berapa bulan. Saya kalau tidur begini, tidur ini nih, itu suka kayak kesemutan, Kesemutan, ke bawah yes. gitu. Tapi nanti kalau saya ke bawah begini nggak apa-apa. Tapi pegang apa-apa suka cepat. Ya, itu saya pikir mungkin apa kolesterol apa-apa. Soalnya apa namanya nggak enak Mengganggu. Dan tahu nggak saya, orang nggak pernah tahu. Saya dari tulisan itu mungkin efek dari saya pernah sakit itu ya. Saya punya ini kayak orang apa itu? Saya nggak bisa nulis bagus. Dulu tulisan bagus, sekarang nggak bisa. Tremor ya. Kayak tremor, Iya, iya. tapi nggak kelihatan. Jadi kalau saya pegang sesuatu, megang lemas nggak apa-apa. Tapi kalau dikencangin, dia goyang nih. Motoriknya berkurang. Ini goyang. Jadi Itu apa efek dari apa gitu? Ya, yang namanya pusat pergerakan tubuh kita ini memang dia ada erat kaitannya sama yang namanya pusat kendali pada otak kita. Pusat kendali otak ini sendiri ini dipengaruhi dengan yang namanya aliran darah yang bagus. Ketika aliran darahnya dia bermasalah, pembuluh darahnya mulai kaku, maka akan terjadi miskoordinasi pada tubuh kita. Dan inilah yang terjadi pada Bunda dan mungkin pemirsa di rumah juga mengalami hal yang sama. Kalau kita pakai ini teknologi laser yang pastinya aliran darah kita ketika aliran darah kita lancar, maka keluhan-keluhan inilah yang nantinya akan dibantu untuk diringankan. Itulah kenapa kita butuh yang namanya teknologi laser untuk menjaga kesehatan kita dan juga menjaga fungsi dari otak kita. Untuk melengkapi harapan daripada Bunda Rina datang kemari, saya mau kasih video nih Bunda. Ini cerita masyarakat yang sudah pakai teknologi laser. Bagaimana keadaannya sekarang di tengah pergumulan tentang sakit penyakitnya. Kita simak bersama. Saya ada darah tinggi, waktu puncak itu stroke 200/110. Alhamdulillah semenjak saya pakai laser, tensi saya mulai turun dan normal. Tidur enak, badan juga lebih segar dan ingatan saya alhamdulillah semakin bagus. Bunda Rina, semua solusi sudah kami sampaikan kepada Bunda dan kami juga berterima kasih karena Bunda sudah mau jujur mengenai masalah kesehatannya Oh, iya dong. kepada kami. Bunda, apa yang sejauh ini Bunda dapatkan dari obrolan singkat kita? Saya udah tambah semangat aja ini. Kalau memang semua apa yang saya pernah rasakan di tubuh saya, kalau saya bisa memakai memang laser ini, Ya, mudah-mudahan kita berdoa sembuh. Amin. ya. Ya, saya pikir itu nomor satu. Karena saya ini nomor satu ini. Ini udah itu aja. Kebasnya pengen hilang. Ya. Kebas, nanti dia Kolesterolnya cepat. terkendali, asam uratnya Iya, itu semua terkendali, terkendali tensinya semua ya. terkendali, ya, Betul, Oma, ya, itu Bunda, ya. amin, betul. Semangat terus Bunda Rina dan kami nantikan selalu karya-karya terbaikmu di layar kaca. Mas Boy terima kasih, Mas Nurman terima kasih Terima kasih, Mas buat Nur, Mas segala Boy. edukasi, semangat dan juga informasi penting seputar dunia kesehatan. Pemirsa, saya ingin menutup acara ini dengan
menyampaikan kepada Anda, tidak akan pernah bosan kami mengedukasi setiap hari, sehari 3 kali kami tayangkan. Bercerita tentang dokter laser atau Aculaser dari Gogomall. Karena alat kesehatan ini telah membantu begitu banyak masyarakat penggunanya dalam hal meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Penggunaan rutin dokter laser atau Aculaser sehari 2 kali dengan durasi antara 15 hingga 60 menit per sekali penggunaan akan bantu Anda mengendalikan diabetes, hipertensi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Dan kita semua berharap bahwa kita akan tercegah dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, serangan stroke, dan lain sebagainya. Ayo ambil tindakan sekarang pemirsa. Persiapan untuk menghubungi kami untuk segera mendapatkan dokter laser atau Aculaser. Nomor teleponnya kami siapin, catat sekarang, dan tim call center dari Gogomall siap membantu Anda. Hanya lewat cara inilah Anda akan mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.